Sektor tunggal putra jadi salah satu nomor yang diharapkan bisa menyumbangkan medali emas Olimpiade Paris 2024. Penampilan Jonathan Christie dan Anthony Ginting di BWF World Tour Finals, WTF, 2023 jadi patokannya. Kejuaraan-kejuaraan yang dijalani setiap saat ini untuk memperbaiki yang masih kurang agar di puncak kejuaraan di Olimpiade nanti semuanya sudah menjadi istimewa, kata pelatih tunggal putra Irwansyah. Jojo mengakhiri perjalanannya di BWF World Tour Finals 2023 sebagai semifinalis. Ia berhasil keluar sebagai runner-up grup B dan kalah di babak 4 besar dari wakil Cina Siuki dengan skor 16-21, 15-21, Sabtu 16 Desember. Permainannya di World Tour Finals ini menurut saya sudah luar biasa, jelas Irwansyah. Sementara Ginting gagal lolos dari penyisihan grup meski mengantongi 2 kemenangan. Ginting tampil pede di 2 pertandingan awal sebelum akhirnya dihentikan Victor Axelsen, Denmark, game 21, 6, Juli 21, 13, 21. Ginting sudah menunjukkan permainan yang luar biasa. Memang ada pola stroke yang harus dimajukan lagi untuk membuat Ginting menjadi satu pemain yang lebih komplit, terang pelatih. Pelatih berharap, pengalaman kedua pemain di sepanjang tahun 2023, terutama di turnamen pamungkas kemarin, bisa menjadi penambah semangat dan motivasi mereka jelang 2024, yang akan menjadi tahun sibuk untuk mengumpulkan poin kualifikasi Olimpiade Paris. Dan saya sebagai pelatih merasa cukup puas dan bangga dengan permainan mereka. Insya Allah di tahun 2024, mereka bisa mendapat gelar yang lebih banyak, tandasnya. Musim kompetisi bulu tangkis 2023 secara resmi berakhir dengan 2 ajang yang berlangsung secara bersamaan, yaitu Odisha Masters 2023 di India, dan BWF World Tour Finals 2023 yang menjadi turnamen elit bagi pemain papan atas. Indonesia cukup beruntung masih memboyong 1 gelar juara dari Odisha Masters yang berlangsung pada 12 hingga 17 Desember. Pasangan Rachel Alessia Rose, Melissa Trias Puspitasari mengamankan 1 gelar juara dari ajang berkategori BWF Super 100 tersebut setelah mengalahkan wakil tuan rumah di babak final. Ganda putri utama tersebut tampil sebagai satu-satunya wakil skuad merah putih yang bertahan hingga babak final Odisha Masters, untuk selanjutnya menundukkan pasangan Tanisha Cerasto, Ashwini Ponappa dengan 2 game langsung 21-14, 21-17. Rachel Melissa yang tampil sebagai unggulan kelima, pecah telur dengan mengamankan gelar juara perdana di turnamen level Super 100. Melissa menuturkan, dia dan Rachel sangat senang karena baru pertama kali juara di turnamen level Super 100, dan kemenangan tersebut memotivasi mereka untuk berlatih lebih keras lagi. Begitu pula dengan Rachel, yang mengaku mendapat banyak pengalaman dari perjalanannya di Odisha Masters dan berakhir dengan kemenangan yang membanggakan. Meski menghadapi ganda tuan rumah, Rachel Melissa tidak merasa takut. Melawan pasangan India malah membuat mereka terdorong untuk bekerja lebih keras untuk menundukkan wakil tuan rumah. Kunci kemenangan Rachel Melissa ialah berusaha untuk bermain sabar dan tidak gerasa-gerusuk, bermain dengan tempo pelan, namun tidak pasif. Ganda putri peringkat ke-34 dunia itu berusaha tenang, tidak terpengaruh dengan situasi sekeliling dan cukup termotivasi karena tekad menang mereka yang begitu kuat. Kebanggaan juga dialami oleh sejumlah andalan bulu tangkis Indonesia, seperti Gregoria Mariska Tunjung dari sektor tunggal putri. Gregoria menciptakan rekor baru bagi dunia bulu tangkis tanah air, dengan menjadi tunggal putri pertama Indonesia yang menjuarai turnamen level BWF World Tour Super 500 melalui kemenangan Japan Masters 2023, November. Atlet asal Wonogiri, Jawa Tengah, itu juga untuk kali pertama debut sebagai juara pada kategori tersebut, yang sebelumnya hanya berkutat dengan gelar dari level Super 300 di Spain Masters 2023 pada 28 Maret, 2 April. Gregoria berpeluang menyandang gelar Super 500 perdananya di Malaysia Masters 2023. Sayangnya gelar debutnya harus tertunda lantaran hanya menjadi runner-up. Direktur Kepelatihan Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia, BAM, Reksi Mainaki, menegaskan bahwa ia ingin melihat pasangan ganda putra terbaiknya, Aaron Chia, Soh Woyik, menjuarai Malaysia Terbuka tahun depan.
Keinginan itu disampaikan Reksi Mainaki untuk membuat Eren Soh bersiap menghadapi tantangan terberat. Pasalnya, kata Reksi, sektor ganda putra dunia saat ini berada dalam level tinggi dan ketat. Ini waktunya untuk kritis terhadap para pemain ketimbang bersikap manis terhadap mereka, kata Reksi Mainaki sebagaimana dipetik dari The Star. Jika kita melakukan ini, memanjakan pemain, bahkan ketika mereka tidak tampil baik, kita perlahan membunuh karir mereka. Pernyataan bernada tekanan ini disampaikan Reksi mengingat tahun depan adalah tahun penting karena ada Olimpiade Paris 2024. Legenda bulu tangkis Indonesia itu sadar bahwa ia diharapkan Malaysia untuk membawa pebulu tangkis negeri tersebut meraih emas Olimpiade Paris. Jika sukses, maka emas di Paris akan menjadi emas pertama dalam sejarah Malaysia di Olimpiade. Malaysia terbuka yang bakal digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. 9 hingga 14 Januari mendatang sebagai turnamen pembuka musim akan menjadi momen yang tepat untuk melihat prospek Eren Soh di Olimpiade Paris. Kita tidak bisa mengharapkan undian mudah karena level ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran di level tertinggi itu sama. Eren Woyik harus menerima tantangan ini dengan meraih gelar ganda putra, Malaysia terbuka, kata Reksi. Kita harus mengatakan kepada mereka untuk menerima tantangan menjadi pasangan yang lebih kuat di setiap turnamen. Terutama untuk sektor ganda putra. Reksi Mainaki pernah punya sejarah membawa atlet tuan rumah menjuarai Malaysia terbuka. Dalam periode pertamanya bekerja untuk BAM, 2006 hingga 2012, Reksi membantu atlet Malaysia 3 kali menjadi juara Malaysia terbuka. Di antaranya adalah duet legendaris Ko Kien Keat Tan Bun Heong pada 2007. Malaysia sendiri terakhir kali menempatkan pasangan ganda putranya di podium juara Malaysia terbuka pada 2014 melalui Go Fei Shem, Lim Him Wah. Sementara Eren Soh cukup menjanjikan dengan menjuarai Denmark terbuka sebagai gelar terakhir pada Oktober lalu. Mereka juga merupakan peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020.